guru itu seolah-olah profesi yang kurang berharga pada saat itu. Aku harus mencari posisi yang memang baca menentu kebijakan. Sekolah ini kecil ya, peminatnya banyak. Saya menginginkan gedung-gedung ini 2 tingkat. Ngotak-ngatik nilai nggak? Sudah saya coba. Ini terus sudah Bisa? saya coba. Hasil ranau kak? Sudah Ranau. Oh, istri ranau juga. Ranau. Berapa kak? Asli Ranau. Baru sih kok. Itu pegawai ini diatur undang-undang. Tapi kan boleh kan? Secara aturan tidak boleh. Tapi secara terselubung boleh. Asik. Ada rencana kan? Kurasa belum ada rencana. Niat tuh ada ya. Cuma Tidak berani ada. ya. Iya. Kalau berani tidak gitu, tidak berani. Ngapa? Kondisional sih sebenarnya. Kalau ada hal-hal tertentu tidak, istri tidak sanggup lagi menafkahi suaminya. Tidak, kan ada aturan-aturan yang memang menjadi kaidah. Pengecualian berarti ya. Pengecualian ya. Iya. Kakak nih alumni UIN berarti. Iya, alumni IAIN. Sama berarti. Sama dong. Tos dulu. Satu alumni kan, Satu alma mater, satu alma mater, satu gerakan, satu perjuangan, satu. satu pemikiran. Iya asik. Mudah-mudahan. Lala mau jadi PLT kak ya? Masuk 10 bulan. Oke, Tuan, izin ya. Yo. Apa ya? 10 bulan menjadi PLT. 10 bulan medipel. Capek dah kak? Ini kan kemauan ya. Ketika kemauan diiringi dengan keberhasilan, kita happy jadi. Oh. Ini salah satu keberhasilan. Niat baik kita, keinginan kita, pertama diiringi dengan usaha. Atas usaha yang kita lakukan, jadi seorang guru, kemudian bersungguh-sungguh bagaimana cara gitu untuk mendidik dengan benar. Langkah aku tuh sebenarnya pengen jadi guru yang baik sebenarnya. Aku cari kompetensi aku cari nih, mencari seorang guru yang baik, kemudian teladan yang baik, kemudian juga bagaimana cara mendidik yang baik. Lambat laun ternyata proses itu rasanya tidak mungkin kalau aku dengan sendirinya, dengan seorang diri smakun itu mampu untuk mengubah keadaan. Jadi aku berinisiatif untuk aku harus mencari posisi yang memang baca menentu kebijakan. Memang cita-cita jadi guru kak ya? Sebenarnya tidak. Apa cita-citanya kak? Itulah permasalahan di Indonesia ini yo. Ya. Guru itu seolah-olah barang yang tidak berharga ya. Barang profesi yang kurang berharga pada saat itu. Karena kenapa? Ketika dia tidak lulus di fakultas ini, ujung-ujungnya guru ya, benar. Apapun dia nak berhukum atau dia nak bertambangan, ujung-ujungnya guru. Jadi suatu hal profesi yang memang kurang penghargaan pada saat itu. Tapi mungkin saat ini salah satu jadi tujuan siswa karena memang di samping profesi, kedua insentif yang besar kan dari pemerintah begitu. Dulu tes umum atau dari honor enggak? Saya pernah honor. Pernah Honor saya di Ranau, di dusun pernah honor. Tapi saya tes di situ. Tes umum berarti ya? Tes umum ya. Tahun berapa kak? 2011. 2011? Iya. Lumayan jauh, lama kak? Lama. Saya sudah lama. Apalagi syarat saya sudah memenuhi sebagai pemimpin pembelajaran bahasa. Sekarang pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah? Bukan kepala sekolah. Pemimpin pembelajaran. Itu hanya kata-kata aja ya. Iya. Tapi sejatinya berarti gelarnya SPDI berarti? SPD saya. SPD ya? SPDI. MPD. Saya pulang ke UIN lagi itu Pak Imam. Di 2014 ada program kementerian beasiswa. Gratis dong? Gratis. 2 tahun saya pengen ngulang lagi itu. Pengen cari celah bagaimana syarat guru ini bisa untuk ambil tes S3 tapi belum ada aturan itu. Dokter berarti? Dokter. Rencana dokter. Saya sudah daftar. Kita belum ada kan? Belum ada. Balik lagi ke UIN. Ada rencana ke dokter berarti ya? Rencana. Sudah daftar? Sangat besar. Sudah daftar tapi belum saya verifikasi. Butuh dana untuk memverifikasi. Keinginan saya itu bagaimana kita sekolah ini memang dibiayai negara. Karena memang kita buat negara, Mas Imam. Nah gratis itu lah kak, kamu kak. Gratis dulu. Kalau udah mau modal, gitu yo. Dulu jangan-jangan S1 dulu, gratis mulu. Banyak beasiswa, asli banyak beasiswa. S1 beasiswa, banyak beasiswa. S2 beasiswa puluh. Beasiswa full. 30. Tugas belajar. Iya kak. Artinya wajar mengabdikan diri untuk negara. Iya benar. Karena dipakai untuk negara kan? Iya. Duit negara dipakai negara, mengabdi untuk negara. Nah, dari SPDI, MPDI, MPD ya.
karena ada perubahan di 2016 ada Permen nomor 18 itu perubahan gelar. Iya. Jadi guru ini dihilangkan inisialnya. Oh, ini hilang ini. Jadi umum ya? Jadi umum. Walaupun saya linier di supervisi juga. Supervisi pendidikan juga. Sudah sertifikasi Kak? Sudah. Elah apa enggak? Nah itu. Makanya sekarang ini caknya kayaknya image seorang guru yang bukan profesional itu ya, yang tadi dulu yang dari fakultas apa tidak terpakai, ngambil akta dulu ya. Untuk jadi guru. Padahal niatnya bukan jadi guru, sekarang enggak. Mestinya memang begitu. Pemerintah harus mengetatkan aturan untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswa di universitas keguruan. Selayaknya bagaimana orang tes kedokteran. Benar. Kalau profesi ini harus marwahnya naik. Perlu itu. Iya betul. Karena aku dulu tuh daftar guru Kak. Iya. Langsung terima. Tidak diterima Kak. Terima. Makanya di apa namanya itu disalurkan ke syariah. Syariah. Oh, kurang tinggi mungkin. Kurang lebih. Bisa jadi. Di sini sudah 10 bulan. 10 bulan. Kapan definitnya Kak? Wallahu alam. Sesegera mungkin, secepat mungkin kita menginginkan itu. Sebab kenapa ada hal semacam kekurangan gerak itu untuk melakukan inisiatif. Ya ini saja saya banyak dikomentari oleh kawan-kawan kepala sekolah yang lain. Ismankun, kenapa kau memperbaiki sekolah itu? Ini kan dalam waktu 9 bulan ini saya aspal baru sebulan, resepsionis tadi baru 4 bulan, pengecetan terus ini baru saya pindah, saya atur pengecetan dalam waktu 9 bulan. Banyak hal. Ya aspal. Ini saya aspal ya. Belum ada sekolah ngasal Pak. Iya. Iya, saya aspal. Dari mana dananya? Iya. Dari mana dananya? Dana bos. Boleh Pak? Boleh. Sekian persen dari dana bos boleh dipakai untuk perbaikan prasarana. Mungkin nyalai mulu. Tidak, karena juknisnya sudah kita pakai. Juknis itu secara aturan kita sudah itu pahami bagaimana tidak bertentangan dengan aturan-aturan. Iya mungkin ini satu-satunya loh sekolah yang bu aspal. Itu aspal itu. Karena benar Mas Imam, begini Mas Imam. Saya ditunjuk sebagai kepala sekolah harus mesti punya prakarsa. Iya. Prakarsa yang memang ada karya. Iya. Prakarsa perubahan yang harus saya milikin. Saya menginginkan sekolah ini besar sesuai dengan namanya 5 ini kan besar Pak. Benar. Iya. Angka yang unik, angka yang bagus. Punya letak posisinya juga. Sekolah ini harus seimbang lah dengan sekolah-sekolah yang lain. Harus. Iya, begitu. Saya menginginkan itu. Saya punya target secara pribadi, secara profesi. Saya harus punya target di sini. Bagaimana hasil lulusan para guru dan aset-aset fisiknya agar lebih baik. Toh duit negara juga yang digunakan. Habis berapa ngaspal ini? Kurasa 20 juta kurang. 20 juta? Iya. Murni bos? Murni bos. Sekolah lapangan judulnya. Iya. Kenapa sekolah nggak berani ya? Harus berani. Harus punya inisiatif, harus punya analisis. Karena kenapa Mas Imam? Saya berinisiatif begini. Kalau anggaran itu tidak tepat guna, kita rasanya percuma. Ya. Kita dibangunkan hal-hal yang tidak penting gitu. Benar-benar. Ya. Ini lapangan jalan ini kan sangat penting ini. Kemarin ini retak-retak bolong di kemarin Mas Imam, di sampai bawah itu. Di sini ini bolong besar di sini. Saya agak rapikan, siram aspal. Sebelumnya tanah atau semen? Semen. Oh. Semen pecah. Banyak. Pecah-pecah. Jalan itu semen pecah semuanya. Saya rapikan. 20 juta lumayan. Lumayan 20 juta Mas Imam. Mungkin 10 deruman ini. Itu masih kurang sedikit di pinggir. Mungkin di anggaran berikutnya saya coba untuk alokasikan lagi biar nampak lebih hitam kan begitu. Artinya bukan lebih bagus. Bukan pihak sponsor bukan ya? Tidak, saya sudah berupaya di beberapa bulan saya di sini untuk meminta CSR lah ke PT Semen yang seharusnya memang ini sudah jadi program sosial oleh PT Semen. Kayaknya belum tembus juga. Jadi ini problem kita. Jangan jadikan problem, kita cari inisiatif untuk memperbaiki sekolah. Selain pengaspalan, pengecetan, apalagi target ke depan apa kira-kira? Target ke depan Mas Imam, sekolah ini kecil ya, peminatnya banyak. Saya menginginkan gedung-gedung ini 2 tingkat. Saya berinisiatif untuk mengejar target-target yang lain. Bagaimana
Apakah lewat APBD provinsi ataukah lewat aspirasi atau lewat dana pusat? Lewat pokir kali ya. Ya, Yang lagi rame. saya gini, Mas Imam, berpikiran bahwa Presiden seringkali mengucapkan bahwa anggaran begitu banyak dan anggaran pembangunan itu banyak akan dialokasikan. Saya pengen itu jalannya. Iya. Nah, apakah saya pengen jemput bola pengennya. Makanya pengen misalkan diberi kesempatan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan ya melalui kepala dinas untuk tetap di sini. Saya coba apa ya, memakai target itu untuk dalam beberapa tahun saya harus bangun sekolah itu. Itu yang jadi pikiran saya. Kalau untuk individu-individu guru dan siswa itu luar biasa SMA ini. Iya. Kemudian kegiatan itu kan memang siswa berkarya sendiri. Aktif ya. Aktif, luar biasa. Kembali ke PLT. Yakin nggak definitif? Wallahualam. Persentasenya? Kesan-kesannya karena 50-50. bisa jadi karena syarat saya sudah memenuhi, kemudian juga karena saya sudah di PLT kan, mudah-mudahan saja. Ada jaminan? Kalau jaminan tidak ada. Saya pun duduk di sini juga tidak ada jaminan tadinya. Tanpa lobby-lobby? Kalau lobby-lobby ada. Kalau dunia ini kan politis, Mas Imam. Lobby-lobby ada. Ya. Keinginan kan harus dikatakan. Benar. Betul. Kita berkeinginan harus dikatakan orang tahu. Ayo orang memanggil begitu. Tapi kan dengan cara benar kan? Dengan cara yang benar dong. Misalnya bawa Iya. buah misalnya kan? Enggak juga. Dengan cara yang benar maksudnya gini. Syarat di Permen 40 itu ya tahun 2021 itu bahwa seorang guru ketika ingin dijadikan kepala sekolah, dia harus sertifikasi Ya. golongan 3C minimal. Dia harus memiliki sertifikat guru penggerak salah satunya. Saya dari guru penggerak. Saya juga pendamping pengajar praktik guru penggerak. Kemudian diklat manajemen yang lainnya. Itu sudah saya miliki. Artinya secara administrasi lengkap Sudah, ya? Cukup ya? lengkap. Tinggal kundu. Tinggal nasib, garis tangan katanya. Garis tangan. Kan nggak ada garis. Garis tangan. Benar, garis tangan. Garis tangan. Tapi ada kabar-kabar kapan rencana definitif? Mungkin habis lebaran ya kabarnya. Kapan haji? Lebaran haji. Waduh. Selama nih. Masih lama. Masih bulan lagi ya? Bulan lagi, sebentar lagi. Nggak lama lah. Wallahu alam, pelantikan apa atau pelantikan eselon 3 atau 4 kita kan jatuhnya eselon 4 ya untuk guru untuk kepala sekolah ini. Kecewa nggak kalau nggak definitif? Sebenarnya gini Mas Imam, ada saat-saat kita lemah atau dalam keadaan down itu pengennya balik ke guru aja. Toh sama saja Mas Imam, buntunya sama. Iyo. Gayanya baik ya, gayanya baik sebagai kepala sekolah yang agak oke kan. Kalau buntunya gitu sama baik. Malah justru lebih Sibuk. Lebih sibuk saja, lebih sibuk untuk coba untuk lebih banyak menguras pikiran. Kalau dibandingkan kemarin-kemarin saya kayaknya agak kurus sekarang Mas Imam karena memikirkan ini. Jadi berhasil jadi kepala sekolah. Dietnya. Benar. Tidak perlu nge-gym olahraga kan cukup jadi kepala sekolah. Langsung Keliling. Ini saya ngikut aspal Mas Imam. nyari keringat tapi kan. Nyari keringat, Bukan nyari nyiram ini. bayaran Pasir. bukan ya. Gitu. Kakak nyari apa Lip? Nyari ujung. Oh, ini kan lagi PBDB. Iya. Banyak titipan. Banyak. Jujur jawab. Banyak titipan. Tapi Mas Imam, kawan-kawan yang nitip pun tahu bahwa ada juknis yang harus dilangkahi. Itu. Titipan itu saya lihat dulu Mas Imam. Ya. Nilainya masuk tidak. Kalau masuk saya terima. Oh ini masuk. Kalau enggak, coba nanti di lewat jalur ini. Toh terima atau tidak nanti coba ada inisiatif bagi saya. Saya sudah melalui sebelumnya. Sebelumnya walaupun saya belum kepala sekolah, saya punya inisiatif untuk bagaimana siswa itu tetap sekolah. Toh nantinya mau pindah atau mau sekolah di mana, kita punya alternatif. Benar. Yang nitip dari mana tuh? Aduh. Aduh itu. Ini yang pertanyaan yang paling sulit. Yang nitip dari mana? Yang jelas keluarga lah, keluarga semua kita, keluarga ya teman, sejawat, rekan. Dari wah ini Tidak loh. Yo. Mas Imam baru ini. Baru nitip. Baru nitip. Tapi yang jelas saya rasa SPMB saat ini memang sangat unik. Ketika dia punya jalur domisili, dia harus melalui nilai yang memang sepadan.
Nilai maksudnya nilainya harus besar dulu, Ya. tapi tak domisili. Banyak kok yang komplain, ini kok saya dekat ini, kok takutnya tidak masuk. Ya kita lihat nanti, sebab bukan zonasi. Kalau zona kan ditarik Iya, berdasarkan benar. ukur, tapi kalau domisili di mana letak tempat dia. Karena zona domisili timur SMA 5 ada di Batu Raja Timur. Khusus Begitu. timur. Khusus timur. Barat nggak masuk berarti? Saya ajukan barat, ternyata untuk timur aja nggak ketampung. Oh, Untuk yang domisili aja sekitar kita daya tampung kita sekitar 35% dari daya tampung kita. Yang daftar itu hampir 200. Belum yang jalur afirmasi. Jalur afirmasi kita 30%, ada 54. Yang daftar itu lebih dari 80-an. Nah itu. Jadi jalur mutasi begitu juga, jalur mutasi yang sedikit. sedikit ya. Sedikit jalur mutasi. Karena jarang anggota-anggota Polri, TNI, Terus BUMN. Jalur mutasi kan dikit. Mutasi. Nanti akan diisi oleh jalur lain nggak? Ya, nanti dialihkan ke tes potensi akademik secara atur lah. Secara atur Senjuknis itu dialihkan ke tes potensi akademik. Oh, Ya. Tes potensi akademik cuma 10% itu Mas Imam. Jadi ditambahkan itu mungkin agak sedikit. Tapi kita Juknis sudah ada, tapi mengenai tes kita sekolah tidak ambil alih karena memang semua langsung dari provinsi. online berarti? Online. Tesnya online? Tes online. Oh, Oh, ini yang sangat asik kan. bukan manual dong? Makanya saya agak sedikit tidak tegang, relax, relax. Tapi masih bisa ngotak-ngatik nilai nggak? Sudah saya coba. Ini terus Bisa? saya coba. Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Aplikasi yang digunakan. Waduh, Aplikasi STPJM. CAT itu ya? Ya untuk tes. Iya tesnya. Iya CAT. Tes CAT. Nanti lewat aplikasi, mungkin lewat aplikasi apa entah form segala macam. Chat Tapi juga kan mungkin. penentu kan sekolah kan? Penentu. Oh, tidaklah. Tetap provinsi infonya. Iya, Pak. Iya, sekolah hanya menyediakan 60% dari nilai rapot dia. Kekurangan dari situ. Kirain tes pakai CAT, Iya. sudah temu hasilnya. Nih gelondongan nih. Oh, enggak. Sekolah Enggak yang begitu. Kalau begitu dari awal aja pemerintah provinsi atau Kementerian Pendidikan aturannya silakan sekolah masing-masing bisa kita godok. Tapi kan memang dari awal serius nih. yang TKI itu ya. Iya. Apa Serius. tes Tes kompetensi akademik. akademik Dari awal dengan domisili, mutasi, afirmasi itu detail. Kalau tidak lewat verifikasi tidak terima. Banyak temuan-temuan kemarin yang lewat afirmasi punya kartu sosial yang lainnya. Itu KIS. Oh, di luar KIS-KIP itu ada, Mas Imam. Kartu sosial apa namanya? Kartu sosial yang memang diluarkan oleh dinas sosial. Mereka bilang itu sebagai pengganti KIP dan KIS karena tidak ada lagi. Tapi secara aturan di Juknis oleh Pergub itu yang digunakan cuma KIS sebagai KIP. Kalau itu kita terima itu lebih membludak lagi. Karena banyak pembuangan kartu itu. Kartu penyalur sosial itu. Kartu apa ya? Artinya harus dikeluarkan dari Mensos. Iya, Oke. iya begitu. Itu nggak berlaku berarti? Nggak berlaku, saya nggak terima. Mungkin bagian sekolah yang lain, mungkin di daerah-daerah lain, mungkin info-info dapatnya mereka terima. Kecewa dong. Ya kecewa. Tapi secara aturan kita harus tegak lurus dengan aturan. Kan aturan dibuat untuk dilanggar. Benar juga Mas Imam ya. Jangan buat untuk langgar. Tapi saya nggak mau jadi tersangka. Dikit-dikit dalam lah. pelanggaran. Kalau melanggar tinggal minta maaf. Itu maaf. Maaf, melanggar, Maaf, hilap melanggar. gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi apa ya? Yang menjadi pola pikir Dilema lah ya. Yang D5 etika gitu ya, untuk menghadapi hal-hal demikian. Itu kan transparan, bebas suap, tidak ada gratifikasi dan bebas pungli. Maksudnya apa itu? Kita transparan, jelas. Telanjang gitu. Tanda kutip sih, tanda kutip sih. Ada Harus hal-hal. sedang. Tapi kalau ketika ada kawan-kawan ataupun dari inspektorat, ombudsman segala macam memang ingin melihat tersebut, kita bukakan karena kita real, realistis, sesuai nilai kita tarik yang tertinggi sampai terbawah, kemudian yang terdekat. Maksudnya yang terdekat begini Mas Imam. Kalau misalnya ada nilai yang sama, 89,89. Satunya 89,89. Satu agak 200 meter, satu 100 meter, yang 100 meter kita tarik. Itu ada. Saya sudah cek, tapi belum keseluruhan. Walaupun nilai sama ya. Iya. Kalau dari jarak yang juga sama, apalagi yang diambil ya? Nilai. Nilai sudah, Saya sudah jarak sama sudah. Kita lihat kompetensi apa yang dimiliki siswa, apa dia punya sertifikat.
Atau dia ketua kelas minimal kan, berarti Masuk. ada nilai lebih kan, misalkan. Tapi ketua kelas tidak, ketua OSIS kalau untuk affirmasi, untuk yang ini jalur kepemimpinan, OSIS dan ketua pramuka. Tapi saya yakin setiap anak itu punya kompetensi, punya potensi yang lebih masing-masing dari teman-temannya. Benar. Bebas suap. Emang selama ini ada suap ya? Saya kira nggak ada suap-suapan. Kalau suap makanan ada mungkin. Bawa Bapak. ulang tahun ya? Ini Pak kepala sekolah nitip anak ya? Kalau gratifikasi ada. Bentuknya apa itu? Gratifikasi makanan. Gorengan. Saya pernah diantarin kue Mas Imam kemarin, masih di rumah Mas Imam. Ini SPB ini? SPMB. Datang kue. Saya nggak mau terima, bawa saja Pak, ini kue Pak, nggak apa-apa, oleh kita mau cari informasi saja. Oke, saya terima. Oh. Amplop saya nggak terima amplop. Isinya mau. Wow. Nah selesai, anak sudah belajar. Ada sudah belajar. Udah jadi masalah kan? Benar Mas Imam. Ya, selesai ini kan? Makasih Pak Guru. Iya, makasih Pak Guru. Ponan sudah lulus, makasih. Salah loh. Saya titip anak saya tolong Iya, kan? dididik. Nah. Sebulan 100.000. Oh, kalikan 3 tahun. Cair ya? Cair. Ya Allah Mas Imam. Terus Luar biasa. berapa kota diterima di ini? 180 siswa cuman. 5 kelas cuman Mas Imam. Makanya saya katakan tadi sekolah ini kecil Mas Imam. Tapi ada di tengah kota. Keinginan saya sangat besar dengan sekolah ini. Dengan daya tampung yang sedikit, berada di tengah kota, itu kayaknya nggak masuk akal Mas Imam dengan kondisi ini. Benar. Makanya harus ada perubahan. Sekolah ini harus ada revitalisasi. Harus ada pembangunan yang masif. Agar sekolah ini mampu seimbang dengan jumlah kelulusan di Batu Raja Timur. Jumlah kelulusan Batu Raja Timur ini berapa ribuan ya? Ribuan dari setiap siswa. Dari SMP yang di tengah kota ini. Itu nggak tertampung Mas Imam. Dan mungkin berbagi sama swasta kali. Bisa, saya kira demikian. Tapi toh karena sekolah perkembangan zaman, ya, era modern ini, siswa semakin banyak. Kemudian juga sekolah kita kan tidak bertambang sih. Iya. Justru berkurang. Di Oku ini sekolah kita berkurang. Tapi siswa bertambah. Siswa PGRI tutup ya? Iya, Muhammadiyahnya dengan Kembang Kempes. Kemudian dengan sekolah itu aja Mas Imam. Sekolah-sekolah yang di menengah atas itu rata-rata hampir mau tutup semua. Kecuali negeri ya? Kecuali negeri. Oh. Begitu. Kalau untuk eskul apa yang ada berapa eskul di sini? Eskul, pramuka, paskibra, basket, futsal, hadroh. Oh, hadroh. Hadroh ada juga, hadroh sama kayak di atas. Di Di atas. Ya, Iya. rekan kita. Iya. Tetangga. Mana jurnalis belum ada? Jurnalis ya. Boleh juga Mas Imam, saya tertarik. Iya nanti kapan-kapan. Iya. Jurnalis itu kemampuan berbicara di muka umum. Kayak gitu nih kan? Oh iya, benar. Gak semuanya orang bisa Nggak loh. semua orang bisa, benar. Kadang-kadang malu. Iya. Potensi anak-anak SMA 5, siswa SMA 5 banyak. Sayang. Bagus. Punya potensi yang terpendam. Benar. Apalagi boleh lah. beliau ini kan aktivis ternyata kan. Yang hobi angkat bendera. Ya, dulu angkat toa. Toa bendera. Mungkin dari itu juga Mas Imam ya. Kita mampu untuk mengekspresikan diri, kolaborasi, ya. Kemudian menyerap informasi yang bisa kita tuangkan lewat tulisan, lewat pembicaraan. Hobi nulis. Saya hobi nulis juga Mas Imam. Ada di blog saya tulisan-tulisan boleh saya. nanti nyantol di blog buku satu. Iya. Opini apa-apa gitu. Iya, boleh. Syarat marutnya SPMB tahun ini misalnya. Iya. Misalnya itu kan. Betul. Kan bagimu kan enggak berusaha lu. Benar. Mengalir kan. Kemudian alumni ini penyerapannya kemana sih? Yang jelas Mas Imam, karena ini SMA. SMA ini kan umum, kemana saja dia bisa. Di universitas, kemudian ke sekolah-sekolah yang kedinasan, itu banyak. Tahun ini luar biasa Mas Imam. Mungkin ada yang terdata saja sudah hampir 50 lebih yang di universitas. 50 lebih Mas Imam. Di Universitas Indonesia. Iya. Terakhir kemarin mungkin sekitar 15 atau 20 yang masuk di politeknik, entah itu kesehatan, teknologi. Ya, ternyata yang baru minggu ini di share di grup itu. Di kita banyak nggak? Di UIN banyak. Di UIN juga ada beberapa. Kok beberapa sih? Beberapa. Dikit dong.
Ada beberapa. Bukannya promosi, yuk Bapak dulu sekolah di sini. Kamu kuliah Iya, di iya. UIN ya? Pokoknya kuliah Mas Imam, di mana aja. Oh. Sebab makan bangku, orang yang makan bangku kan, dia pacak diukur, ada ukur nilai ukur nanti di Ya, luar. benar-benar. Gitu. Latar belakang tipis, tapi pas ngajar lemah lembut kan? Nggak itu. menggemak. Gini Mas Imam, doktrin saya itu, saya gini Mas Imam, dulu waktu di mahasiswa, waktu di aktivis, kita doktrinnya kan gerakan, Ya. doktrin perlawanan. Setelah saya jadi guru, saya cari doktrin yang memang menjadikan kita lemah lembut, doktrin Ki Hajar Dewantara. Ya. Bahwa seorang guru itu adalah sebagai seorang petani yang memiliki tanam yang akan dituai, dibuai, ya. Artinya dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Dan tugas seorang guru itu bukan apa ya, bukan seorang sebagai pemimpin, bukan seorang pesuruh, Ya. tapi sebagai penghamba bagi murid. Bayangkan seorang penghamba bagi murid-muridnya. Itu doktrin yang luar biasa kalau pemerintah Republik Indonesia memakai doktrin Ki Hajar Dewantara untuk seorang guru. Sangat luar biasa efeknya. Itu yang saya makan itu doktrin itu. Dulu doktrin gerakan, doktrin Che Guevara, Mao Zedong, Soekarno dengan lantangnya ketika orang Tan Malaka yang kita bacaan kita kan. Sekarang saya beralih ke Ki Hajar Dewantara, memaknai guru itu siapa sebenarnya. Guru seorang pendamping. Yang Setiap kita adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Benar-benar. Itu. Nah, ini kan luar biasa. Dengan triloginya, Ingarso Suntolodo, Mangun Karso, ya? Seorang guru adalah seorang teladan. Jadi ketika kita berbicara teladan, itu apa yang kita lakukan harus itu menjadi contoh bagi mereka, dengan tidak merokok di halaman sekolah walaupun kita perokok itu. Ruangan jadi. Saya sering, kita perokok nih ya maksimum, tapi saya selalu bersembunyi karena kita teladan bagi mereka. Cara berpakaian, cara berbicara, itu bagi teladan. Iya, Ing Madio Bangun Karso ketika siswa lemah, kurang motivasi, kita sebagai motivator. Jadi guru itu sangat luar biasa Mas Imam. Dia orang superior kayak begitu. Karena itu yang luar biasa kalau kita memaknai dengan sesungguhnya. Makanya bagi teman-teman guru, saya menginginkan mereka terus belajar memaknai apa arti sebuah guru sebenarnya, begitu. Nah, ini adalah bagian bagi saya ketika saya didaulat untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Saya harus menentukan kebijakan yang memang pro ke guru ya. Pro ke guru. Saya banyak mengadvokasi guru Mas Imam. Di 2018 saya advokasi sekitar angkatan pertama 159 guru. 179 guru. 179 guru yang sertifikasi oleh pemerintah provinsi. Mantap. Iya, sertifikasi. Saya mintakan anggaran. Itu PLT? Belum PLT saya. Belum. Masih PLH? Belum, masih guru. Oh. Saya advokasi. Banyak advokasi masalah-masalah tunjangan guru. Ya. Saya juga bergerak di IGI, Ikatan Guru Indonesia, sebagai ketua tim advokasinya juga. Advokasi regulasi. Mas Maun ya? ID itu ya? Ya, dia ketua. Maun ketua kan? kabupaten, saya provinsi. Oh. Dulu saya inisiator Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Bung Aswin yang ada di Palembang. Iya. Itu kan peran profesi guru ini, organisasi profesi itu sangat penting bagi kita. Makanya saya juga sarankan juga bagi siswa silakan berorganisasi. Sebab itulah wadah kita untuk bertemu, bertukar pikiran, berdiskusi. Kita dulu punya konsep kan pada saat mahasiswa, baca, diskusi, aksi. Gitu ya. Kita baca, kita diskusikan nih. Wah kurang, ayo kita aksikan. Wah, megang tua. Mahasiswa gitu. Kalau reporter, baca, diskusi, dokumentasi. Kalau kita aksi. Oke, terakhir. Bangga tidak jadi guru? Bangga. Sebuah penghargaan yang sangat besar. Kenapa? Satu huruf yang kita ajarkan, karena kita dari YN ya, alif, ba, itu sepanjang hayat ada hal yang memang menjadi catatan bagi saya Mas Imam. Ketika mengajarkan seorang siswa yang tidak bisa menyembah Tuhannya, ketika dia sampai bisa menyembah Tuhannya, sebuah penghargaan yang luar biasa. Tidak dipilih dengan uang ya? Waduh, bahagia sekali.
Bagaimana kita mengajari yang dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang tadinya tidak semangat menjadi semangat. Kita iringi. Ada beberapa siswa yang saya iringi sampai kuliah. Ya, saya iringi, saya motivasi, saya kasih unjuk bahwa gurunya dulu begini. Benar. Nah, gitu. Tapi yang bagus. Yang bagus dong. Oke. Iya, yang bagus. Yang bagus. Kayak gini nakal yang Oh, jalan tidak. demo melo ke bapak katanya. Kita demo sama-sama kepala sekolah turunkan ya kan. Udah lucu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak Oke. atas waktu dan Oke, Mas Iman. kesempatannya. Oke, Sampai terima kasih. jumpa. Sukses selalu untuk SPMB-nya. Oke.